Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arven Zainul Fikri, NIM A7101800057. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan keamanan sebagai syarat tugas nomor 2 UAS keamanan jaringan. Nah, kebijakan keamanan. Apa itu kebijakan keamanan? Kebijakan keamanan yaitu sebuah perencanaan, proses, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi pada suatu organisasi. Nah, kebijakan keamanan tadi memiliki keuntungan, yaitu pertama, meningkatkan keamanan data dan jaringan. Kedua, mitigasi resiko. Ketiga, dimonitor dan diaturnya perangkat yang digunakan dan transfer data. Keempat, performa jaringan lebih baik. Kelima, respon cepat terhadap masalah dan downtime lebih rendah. Keenam, mengurangi stres di tingkat manajemen. Dan ketujuh yaitu mengurangi biaya. Nah, kebijakan keamanan yang baik memiliki beberapa fitur berikut. Ringkas dan jelas. Sebuah kebijakan keamanan harus ringkas dan jelas. Ketika mereka dibutuhkan, mereka akan mudah untuk diterapkan di infrastruktur yang ada. Kebijakan yang rumit atau sulit justru tidak akan diterapkan oleh para pegawai. Kedua, dapat diterapkan dan bermanfaat. Kebijakan harus ditulis dan didesain sebagaimana agar dapat diterapkan di berbagai seksi dan organisasi. Kebijakan yang baik akan mudah diatur dan diterapkan. Ketiga, yaitu layak secara ekonomi. Organisasi harus mengimplementasikan kebijakan yang ekonomis dan tetap dapat menjaga keamanan dari organisasi. Keempat, dapat dimengerti. Kebijakan harus mudah dimengerti dan diikuti. Kelima, realistis. Kebijakan harus berdasarkan praktis dan kenyataan. Menggunakan hal-hal fiksi pada kebijakan malah mengacaukan organisasi itu sendiri. Keenam, yaitu konsisten. Organisasi harus memiliki konsistensi ketika mengimplementasikan kebijakan mereka. Ketujuh, dapat ditangguhkan secara prosedural. Ketika mengimplementasikan kebijakan, mereka harus ramah kepada karyawan. Dan kedelapan, memenuhi hukum dan regulasi. Setiap kebijakan yang mengimplementasikan harus sesuai dengan semua hukum, aturan, dan regulasi yang ada. Kemudian kita ke pembuatan kebijakan keamanan. Kita contoh saja, ini membuat kebijakan keamanan. Satu, yaitu perangkat yang diperbolehkan. Admin dapat menyiapkan list perangkat-perangkat dan software yang diperbolehkan. Contohnya, smartphone dengan model tertentu. Misalnya hanya boleh dari Apple atau iPhone, misalnya seperti itu. Laptop model tertentu, misal MacBook atau dari Asus atau dari Lenovo saja. Dan OS tertentu, misal Android atau iPhone dan sebagainya lah, dan lain sebagainya. Itu untuk software yang diperbolehkan. Kedua, resource mana yang bisa diakses perangkat BIOS, yaitu misalnya email, kontak, kalender, dan aplikasi. Ketiga, penyimpanan data. Penyimpanan yang dapat diakses yaitu di hard disk yang terpisah dengan data pribadi dan penentuan lokasi penyimpanan di server. Keempat, keamanan data dan perangkat BIOD. Kebijakan password dan enkripsi, monitor data yang ditransfer. Nah, itu tadi kebijakan yang dibuat dari resiko-resiko perusahaan dari nomor 1. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.